Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Nah, kok sepertinya lemes ya? Apa belum sarapan? Sudah sarapan semua ya, anak-anak ya? Belum sudah Bu. Oh, ada yang belum. Oh, jadi kalau pagi itu sebisa mungkin kalian harus sarapan ya, supaya ada tenaga energi yang masuk ke dalam tubuh. Akhirnya nanti akan melancarkan otak kita dalam berpikir ya, anak-anak ya. Ya, Bu. Nah, kalau saya tanya bagaimana kabar kalian? Jawabannya yang semangat dong ya. Alhamdulillah, luar biasa hebat. Bisa ya anak-anak, coba sekali lagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Hebat. Nah, terima kasih. Jadi yang lantang sendiri Bambang. Ya. Ya. Saya udah sarapan 2 piring, Bu. Wah, bagus. Kok masih tetap kecil Bambang, makannya banyak. Iya, kan laki-laki makannya banyak biar kecil. Nah, anak-anak juga demikian ya. Harus kalau pagi harus sarapan ya. Nah, kemudian hari ini sudah masuk dalam gimit semua ya anak-anak ya. Apa ada yang belum masuk? Yoga, Bu. Yoga, Bu, belum. Yoga. Sudah, Bu. Sudah Bu, Yoga. sudah. Sinyal. Nah, kalau gitu tolong ini kameranya on semua ya, kameranya di-on-kan semua. Nah, saya bisa tahu siapa saja yang masuk. Kemudian supaya lebih baik lagi kamu isi link absensi kehadiran kalian di Google Form yang saya bagikan di WA Group ya anak-anak ya sekarang ya. Saya tunggu. Coba dibuka dulu semuanya Google Form-nya yang ada di HP masing-masing di WA. Sudah ya anak-anak ya? Sudah Bu, saya sudah Bu. Nah, kalau begitu, kalau sudah semua, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan doa dulu. Coba dipimpin berdoa dulu ya. Sri, coba pimpin doa pagi ini. Silakan Sri. Ya Bu. Mari teman-teman sebelum kita belajar, kita membaca doa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah Bu. Nah, terima kasih Sri. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, kita harus berdoa dahulu ya. Nah, untuk membangkitkan semangat kalian, ya semangat jiwa nasionalisme kalian, mari kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila bersama-sama ya, dengan sikap yang sempurna. Ayo, gimana sikap yang sempurna? Coba saya lihat. Sikap sempurna. Jangan Nisa, sikap sempurnya bagaimana Nisa? Oh ya. Ya Bu, saya lihat Iha goyang-goyang terus. Oh iya, Iha, ayo Iha. Sikap sempurnanya bagaimana Iha? Ya, Bu. Oke, kita bersama-sama ya. Hitungan 1, 2, 3 mulai ya. Nah, lanjut ya, setelah menyanyi lagu Indonesia, setelah menyanyi Garuda Pancasila, nah, sekarang coba kita lakukan tepuk PPK. Siapa yang ingat? Ya Bu. PPK? Saya Bu. Nah, coba Nisa, bagaimana apa saja itu tepuk PPK itu di dalamnya? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. integritas. Nah, PPK. Yes.
Itu, Bu. Bagus, ya. Coba kita lakukan bersama-sama ya, anak-anak ya. Ya, Bu. Yuk. Ya, Ya, Bu. Bu. PPK. Religius, Religius, nasionalis, nasionalis, mandiri, mandiri, gotong gotong royong, royong, integritas. 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 Itu dia tepuk PPK. Nah, ini penting ya anak-anak agar kalian selalu menanamkan rasa nasionalis, rasa religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Nah, itu harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak ya. Nah, hari ini jangan lupa ya anak-anak selalu menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa 5M ya. Karena sekarang masih dalam suasana pandemi. Kamu harus selalu merajin cuci tangan, memakai sabun atau hand sanitizer. Nah, kemudian apalagi anak-anak? Nggak boleh sekolah, Bu. Nggak boleh ke iya. sekolah. Ya, nggak boleh ke sekolah. Senang Lisa, Bu, kalau nggak ke sekolah itu, Bu. Iya, kan main karena sama. harus menghindari Iya, Bu. kerumunan ya. Kerumunan. Ya. Iha pergi-pergi terus itu, Bu. Oh iya, coba Iha, apa lagi Iha? 5M itu. Pakai masker, Bu. Ya, bagus memakai masker. Nah, itu ya anak-anak harus kalian terapkan sehari-hari ya. Karena sekarang masih dalam suasana pandemi. Kita harus selalu menjaga kesehatan ya anak-anak. Ya, Bu Guru. Ya, Bu. Ya, saya kira jangan konsentrasi semua ya hari ini. Kalian harus konsentrasi dalam belajar. Sikapnya yang tertib. Nanti kalau kita tanya jawab, nah nanti harus merespon ya anak-anak ya. Ibu. Ya, Bu. Nah, sekarang kalian akan belajar tentang teks cerita. Ya, sebelumnya saya sampaikan dulu ya tujuan pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya saya tanya anak-anak, apa kalian pernah membaca atau menyimak cerita? Pernah apa tidak? Pernah, Bu. Nah, Bu. Pernah. Pernah ya? Pernah. Pak Ya, Bu. Bambang pernah melihat atau membaca cerita apa? Cerita binatang, Bu. Kancil nyolong timun. Oh ya, nah, itu termasuk cerita apa Bambang? Cerita Cerita binatang namanya fabel, Bu Guru. pinter, bagus. Nah, termasuk cerita binatang yang disebut fabel. Siapa lagi yang pernah membaca cerita? Saya, Bu. Oh, siapa tadi itu? Oh, Sulaiha. Ya, apa Sulaiha? Membaca cerita apa? Gunung Tangkuban Perahu. Oh, Gunung Tangkuban Perahu. Itu disebut apa itu? Cerita apa itu? Legenda, Bu. Pinter, legenda. Ya, bagus. Itu merupakan cerita rakyat ya. Cerita asal-usul sebuah tempat, daerah, sebuah gunung. Kemudian saya sampaikan dulu ya, hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah sebagai berikut. Saya share screen dulu ya anak-anak ya, diperhatikan ya.
Bagaimana? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui tayangan cerita rakyat Malin Kundang yang nanti saya share, kalian dapat menemukan unsur-unsur cerita yang terdapat dalam cerita tersebut dengan tepat. Nah, yang kedua, melalui tayangan video cerita Malin Kundang, kalian dapat menentukan amanat yang terdapat dalam cerita secara lisan dan tulisan dengan benar. Yang ketiga, setelah memahami cerita rakyat Malin Kundang, kalian dapat menemukan kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan yang terkait dengan lingkungan sekitar dengan rinci. Kemudian yang keempat, setelah bertanya jawab dengan saya, kalian juga dapat menampilkan identifikasi tentang kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan di lingkungan sekitar kalian dengan tepat. Nah, setelah itu kita akan mengamati sebuah video cerita yang tadi saya sampaikan, yaitu cerita Malin Kundang. Ayo diperhatikan anak-anak, semuanya melihat ya, dan kalian identifikasi cerita itu apa saja isinya, mengenai unsur-unsur di dalamnya ada apa saja, ya. Perhatikan ya. Malin Kundang. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda miskin bernama Mande Rubaya dan anak lelaki satu-satunya, Malin Kundang. Untuk menghidupi keluarganya, Mande Rubaya bekerja membantu para nelayan memindahkan ikan-ikan hasil tangkapan ke daratan. Ketika Malin beranjak dewasa, ia berangkat merantau ke negeri seberang. Ia berjanji akan kembali ke desanya jika sudah menjadi saudagar kaya yang dapat membahagiakan ibunya. Di negeri seberang, Malin berhasil mengembangkan usaha dagangnya sehingga menjadi saudagar yang kaya. Ia pun mempersunting anak perempuan tetua setempat yang terpandang. Namun, karena malu, ia tidak berani mengaku pada keluarga istrinya mengenai asal-usulnya sebagai anak yatim yang miskin. Suatu hari, Malin dan istrinya berlayar ke desa asal Malin karena urusan dagangnya. Mande Rubaya ternyata masih hidup dan mengenali Malin dari jauh. Dia pun merasa sangat gembira dan berlari menghampiri Malin. Namun, Malin bersikeras untuk tidak mengakui Mande Rubaya sebagai ibunya. Mande Rubaya merasa sangat sedih mendengar kebohongan Malin. Ia pun berdoa pada Tuhan untuk menghukum anaknya. Selesai berdoa, langit pun tiba-tiba mendung dan hujan turun deras sekali. Tiba-tiba ada petir yang menyambar di depan kaki Malin. Seketika itu juga, kaki Malin mengeras jadi batu. Alangkah kagetnya Malin dan orang-orang di sekitarnya. Ia segera bersujud meminta maaf pada ibunya. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Tubuh Malin pelan-pelan berubah mengerah hingga seluruh tubuhnya menjadi patung batu. Halo anak-anak. Halo, Bu. Ya, Bu. Videonya bagus, Bu. Bagaimana? Sudah bisa melihat videonya tadi? Sudah, Bu. Nah, dari situ Bisa, Bu. Videonya bagus banget. gimana Novita? Videonya bagus, Bu. Oh, terima kasih. Nah, itu termasuk dari cerita rakyat ya anak-anak ya. Di situ kalian tadi sudah tahu bagaimana isi ceritanya. Nah, di dalam cerita Malin Kundang itu ada unsur-unsur intrinsik ya. Unsur-unsur intrinsiknya itu terdiri dari berapa itu ada. Kalian sambil melihat ke slide dari Bu Guru ya ini ya. Coba kalian lihat ini unsur-unsur intrinsik cerita. Coba dibacakan.
Asri, bacakan Asri. Ya, Ibu. Unsur-unsur intrinsik cerita. Unsur-unsur intrinsik cerita adalah unsur-unsur yang membangun suatu karya sastra yang dapat ditemukan di dalam teks karya sastra itu sendiri. Unsur-unsur intrinsik cerita antara lain: 1. Tokoh, pelaku dalam cerita. 2. Ya, Latar. lanjut. Sudah ya, Asri, lanjut. Iya, Ibu. Dibaca yang kedua. Yoga. Ya Bu, nomor 2, latar adalah skala keterangan petunjuk pengacuan yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Bagus. Lanjut yang ketiga, dibaca Novita. 3, tema adalah Bu, kurang gede, Bu, nggak lihat. Ya. Gimana, sudah? Sudah, Bu. Tema adalah gagasan atau ide pokok suatu cerita yang bersifat umum dan merupakan dasar cerita. Pinter. Yang keempat, coba Ice. Ice? Iya, Ayo Bu. dibaca yang keempat. Yang keempat, amanat, pesan, atau nasihat yang disampaikan penulis kepada pembaca dan biasanya bersifat positif. Bagus. 5. Lanjut ya, yang kelima. Baca Sri. Yang kelima Sri. Sri? Mana Sri ya? Srinya tidur kali, Bu. Oh, baru sholat. Ada. Ya Sri, coba Ada, nomor Bu. 5 dibaca. Penokohan atau perwatakan adalah watak atau karakter atau citra tokoh yang disajikan atau diciptakan penulis, Bu. Bagus. Yang keenam dibaca Nur Hasanah. Alur adalah urutan atau rangkaian peristiwa dalam cerita. Bagus. Nah, jadi di sini kalian sudah tahu ya bahwa di dalam suatu cerita ada unsur-unsur intrinsiknya. Yang di sini kalian sudah baca tadi ada 6, yaitu tokoh, 2 latar, 3 tema, 4 amanat, 5 penokohan atau perwatakan, dan 6 alur. Tokoh itu tadi kamu sudah melihat kan cerita Malin Kundang? Di situ terdapat siapa saja tokohnya di cerita Malin Kundang itu. Coba sebutkan Sulaiha. Di cerita Malin Kundang itu tokohnya siapa saja? Sulaiha kayaknya, oh itu udah ada. Ya, Sulaiha. Sulaiha belum siap, Bu. Ya Bu, tadi ya. hilang sinyalnya Bu. Ya, coba kamu sebutkan Sulaiha, tokoh yang terdapat dalam cerita Malin Kundang. Yang tadi Ada Malin, ada ibunya Malin. Siapa lagi ya? Udah Bu taunya itu. Iya, bagus. Ada 2. Ibunya Malin yang namanya Made Rubaya dan Malin Kundang. Siapa tokoh utamanya kira-kira di situ yang diceritakan? Bambang? Malin Kundang, Ibu. Bagus. Jadi ada satu lagi tokohnya, Bu. Ada istrinya Malin Kundang. Oh ya, betul ada istrinya, tapi di sini istrinya tidak diceritakan ya, hanya Oh, gitu. ya di sini. Tapi ada gambarnya, Ibu. Ya, betul. Hanya mendampingi Malin Kundang, tapi yang di sini menjadi tokoh utama adalah Malin Kundang. Nah, kemudian setelah tokoh, latarnya, anak-anak. Latar itu keterangan, petunjuk atau pengacuan yang berkaitan dengan tempat.
waktu dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Nah, kira-kira kalian tahu tidak latar dari cerita Malin Kundang itu di mana? Coba Yoga. Ada di mana itu cerita Malin Kundang itu? Di pantai, Bu. Bagus. Di pantai. Di daerah pantai ya. Kemudian setelah itu kita ada unsur-unsur yang lain ya, tema. Nah, tema itu gagasan atau ide pokok cerita tersebut. Dan amanat. Amanat itu nasihat. Pesan moral yang disampaikan dari cerita itu apa? Misalnya bagaimana isi cerita itu? Apakah baik? Apa harus kita teladani? Apa harus kita contoh dari cerita tersebut? Atau itu tidak boleh kita lakukan ya karena apa? Nah, itu pesannya ya. Kalian nanti bisa menyebutkan dari cerita Malin Kundang itu. Kemudian wataknya tadi bagaimana wataknya tokoh utama tadi Malin Kundang. Bisa apakah baik, apa buruk. Nah, kalian nanti kerjakan ya. Setelah itu alurnya, alur cerita, urutan rangkaian peristiwa dalam cerita. Alur itu ada tiga. Alur maju, mundur, dan alur campuran. Kalau alur maju itu mulai dari peristiwa secara urut anak-anak dari waktu awal hingga akhir. Kemudian alur mundur itu seperti kilas balik ya, itu diceritakan dari peristiwa akhir dulu, akhir cerita, lalu kembali ke awal cerita. Kalau alur campuran, alurnya itu gabungan dari tadi itu alur maju dan alur mundur. Jadi dicampur antara alur maju dan alur mundur. Kok sepi nih? Anak-anak, halo. Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Halo, Bu. Tepuk PPK lagi, Bu. Bisa kan tepuk semangat? Oh ya, Bisa. Bisa, Bu, bisa. Bisa, Bu. Yuk kita lakukan tepuk semangat. 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 Oh, lupa. Ayo kita ulangi lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Oh iya, ada yang seperti itu ya. Oh, ya, bagus. Biar kalian semangat ya dalam belajar. Sepertinya tadi sepi, hening sekali. Apa sedang berpikir ya anak-anak ya? Ya, Bu. Menghayal mendengarkan Ibu videonya tadi, Bu. Oh iya, tadi. Minggu. Baik, kita lanjut ya. Setelah tadi kalian melihat video tentang cerita rakyat Malin Kundang, kalian tadi sudah tahu di dalamnya ada unsur-unsur intrinsik ceritanya. Nah, coba kalian lihat di di WA group saya share LKPD di situ ya anak-anak ya. Nah, kalian mengerjakannya secara mandiri. Baik, Bu. Nah, di antaranya seperti ini contohnya yang saya share di sini. Nah, kalian identifikasi unsur-unsur intrinsik cerita Malin Kundang yang tadi sudah kalian lihat. Ada 6. Jadi tokohnya kalian sudah tahu tokohnya siapa. Ya, kerjakan ya. Setelah itu, Ya, Bu. Setelah kamu kerjakan,
setelah kamu kerjakan, kamu kirim ke WA grup ya anak-anak ya. Tugasnya ini. Tadi kan sudah saya beri contoh, tokohnya siapa. Kalian sudah menyebutkan tadi bagaimana, di mana latarnya cerita Malin Kundang itu. Nah, sekarang tinggal kamu mencari perwatakannya bagaimana, temanya, alurnya, dan amanat yang terkandung dalam cerita Malin Kundang. Kerjakan sekarang ya. Iya, Bu. Iya, Ibu. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Ibu Bu. dikumpulkan sekarang ya, Bu. Ya, dikerjakan sekarang ya. Nanti kita bahas Besok, Elvi. lagi. Baik, Sekarang. Ibu. Coba dikerjakan sekarang. Nggak nunggu Mama pulang, Bu. Oh iya, kenapa HP-nya dibawa ibunya ya? Biasanya Mama yang ngerjakan, Bu. Oh, Oh, Nisa manja. Nggak boleh gitu, curang itu. Itu Nisa, dosa. Iya, Bisanya Di curang, sini. Bu. bisa. di sini saya lihat loh. Saya hasilnya nanti tulisan kalian akan terlihat mana yang dituliskan oleh ibunya, oleh orang tuanya. Ya, jadi sebisa mungkin kalian harus mandiri, harus sesuai dengan PPK tadi ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Harus Oh, saya sudah, Bu. mandiri. Sudah Ya, selesai, bagaimana Bu. Yoga? Sudah selesai. Oh, bagus. Coba Yoga. Dibacakan. Ya, yang dari mana dulu, Bu? Ya. Tadi kan sudah, tokohnya tadi sudah. Iya. Bisa semua ya. Sekarang kamu sebutkan itu salah satu saja. Temanya tentang apa itu? Temanya Malin Kundang, Bu. Iya, iya benar temanya Malin Kundang. Judulnya itu. Yoga, itu judul. Oh, salah berarti, Bu. Saya nilainya 0 berarti, Ya, nih, Bu. coba. Perwatakannya Oh, jahat, Bu. Durhaka Malin Kundang. Oh, bagus. Perwatakannya durhaka Ya, kepada ibunya, Peter. Iya. Kemudian Alurnya apalagi maju, alurnya Bu. gimana? Oh ya, alurnya maju. Kenapa kok kamu menyebutkan alur itu alurnya maju? Kenapa ya, Bu? Karena Ayo, ceritanya beruntun. Karena ya Nisa? Karena ceritanya beruntun mungkin. Benar, tak? Ya ceritanya menceritakan mulai dari awal. Iya, Nah, Bu, semenjak dari awal kecil. sampai Awal akhir. Iya, menuju Sri. ke akhir. Iya. Pinter, bagus Bambang. Nah, ada lagi? Ya, tadi Yoga sudah baik, sudah hampir betul semua. Satu ya, Bu. Bagus untuk Yoga. Selanjutnya, siapa lagi yang sudah selesai? Amanat, Ibu. Saya tak mau jawab Oh amanat. iya, Bambang, amanatnya apa itu cerita Malin Kundang itu? Anak jangan sampai durhaka terhadap orang tua. Itu dosa besar, Ibu. Bagus. Ya, amanatnya anak tidak boleh durhaka kepada Terhadap orang tua. orang tua. Nah, kira-kira pesan moralnya apa anak-anak yang kita ambil dari cerita Malin Kundang itu? Siapa yang bisa ya amanat itu pesan moral tadi itu tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kira-kira bisa kita contoh atau tidak seperti itu? Tidak boleh, Bu. Nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Jahat, Tidak Bu. boleh ya, istilahnya tidak boleh kita contoh, itu perbuatan yang buruk. Katanya Bambang tadi dosa ya. Iya, Ya, Bu. dosa. Ya. Tapi Bambang kalau disuruh ibunya nggak mau, Bu. Wah, itu tidak boleh ya Bambang Mau. ya. Kadang-kadang saja tidak mau lagi malam. Bukan tip rumah Bambang.
Jangan suka boleh. ngintip, nanti bintitan matanya. Iya, nah, kita harus berbakti kepada orang tua. Ya, orang tua karena orang tua yang membesarkan kita. Ya, anak. Nah, setelah itu, setelah kita melihat tadi cerita Malin Kundang dan mengidentifikasi unsur-unsur ceritanya, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, tadi kamu sudah menentukan unsur-unsur cerita Malin Kundang. Coba Nur Hasanah, tadi kamu sudah melihat cerita Malin Kundang ya? Udah lihat, Bu. Ya. Iya, Bu, udah lihat. Ya. Di dalamnya kamu ya di cerita Malin Kundang itu kamu tahu tidak kegiatan ekonomi yang ada dalam cerita Malin Kundang itu apa? Iya, kegiatan ekonominya di pinggir pantai ya, Bu ya. Nah, ya di pinggir pantai. Berarti apa kegiatan ekonomi di sana? Hasil laut kayaknya, Bu. Nelayan, Bu. Hasil. Ya, Dwi. Nelayan, Mancing, Bu. mau mancing. Oh ya, nelayan. Jadi mata pencaharian nelayan. Ya, yoga bagus. Jual ikan, Bu. Bisa menjual ikan. Nyari Membuat ikan, garam, Bu. Ibu. Nyari ikan. Membuat garam. Penjaga pantai. Bisa Kenapa juga. pantainya dijaga, Iha? Apa ya? Iya, pantainya tidak Pantai pergi kok dijaga. dijaga. Nggak hilang. Banyak yang buang sampah di pantai. Ya, pantainya juga ya harus dijaga supaya pantainya tetap bersih, ya, tetap lestari. Kemudian Ibu, saya kemarin ke pantai. oh iya, Kita sombong. bagus. Di pantai liburan ya, Nisa? Enggak, ke rumah Mbah. Oh iya. Nah, Laptopnya berenang, Bu. Ranisa, Bu, kemarin, Bu. Di dekat. oh iya. Berarti di sana pekerjaannya masyarakat di sana apa, Nisa? Nyari ikan, Bu, di laut. Iya, mencari ikan di laut. Berarti apa itu? Nelayan. Nelayan, ya, menjadi nelayan. Nah, lewat tadi itu kita sudah tahu bahwa kalau di pantai, di sekitar pantai, nah itu mata pencariannya penduduk di sana rata-rata banyak yang menjadi apa, anak-anak? Nelayan. Nelayan, Bu. Nelayan, Bu. Nahkoda Di sini, ada nggak, Bu, di sana? ya, Sulaiha? Ada nahkoda nggak, Bu, di sana? Nahkoda. Oh, bisa juga. Kak Iha, nahkoda. Yang mengemudikan kapal ya. Bisa juga nahkoda. Nah, selain itu jenis-jenis pekerjaan di lingkungan kalian juga banyak, anak-anak ya. Ini saya lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, di sini nah, kamu lihat, kelihatan ya, terlalu kecil. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Kecil, Bu. Oh, kecil, terlalu kecil. Nah, di sini ada berbagai pekerjaan. Coba dibaca, Elvi. Ya, Bu. Pekerjaan adalah kegiatan yang harus dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhannya. Pekerjaan itu terbagi menjadi dua macam, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Bagus. Nah, pinter, bacanya sudah bagus. Dilanjut. Mafita.
Bu, nggak jelas, Bu. Mata saya udah kabur. Oh, kenapa Novita? Kebanyakan main HP itu, Bu. Iya, Bu. Kebanyakan Kemarin saya matanya udah negatif, Bu, udah minus, tapi belum punya uang buat beli kacamata. Oh iya, kamu di rumah makan makanan yang bergizi ya, sayur-sayuran terutama wortel supaya matanya tetap sehat ya. Ya, Bu. Ya, enggak apa-apa. Lanjut teman yang lain, kamu dengarkan dan simak saja ya. Nanti kalau saya pertanyaan, kamu jawab ya. Lanjutnya. Ya, Bu. Dibaca Nisa, coba Nisa. Pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang, contohnya, Bu. Oh, pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Contohnya buruh pabrik, penebang kayu, chef, koki, dan petani. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang dimana dari hasil pekerjaannya bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Dan pada pekerjaan yang menghasilkan jasa, ini tidak menghasilkan barang. Contohnya seperti guru, pegawai bank, tukang kebersihan, polisi, dan masih banyak lagi yang lain. Sudah, Bu. Pintar, bagus. Anak-anak membacanya sudah baik semuanya. Nah, budayakan ya. Kalian di rumah juga harus selalu membaca buku. Bukan hanya buku pelajaran saja, semuanya ya. Juga ada di luar rumah itu ada di papan-papan pengumuman, poster dan lain sebagainya yang ada di jalan. Nah, itu kamu bisa membaca apa saja info-info di situ. Nah, jadi budayakan literasi ya anak-anak ya, membacanya supaya kalian dapat menambah wawasan, pengetahuan. Nah, di sini tadi sudah dibacakan ada 2 jenis pekerjaan. Tadi pekerjaan yang pertama apa? Jenisnya, Bambang. Bambang? Mana, Bu? Ulangi, Bu. Tadi jenis pekerjaan ada 2 ya. Ya. Satu apa, Bambang? Yang satu menghasilkan barang, yang kedua menghasilkan jasa, Bu Guru. Oh, bagus, pinter. Nah, berarti menyimak ya. Nah, coba. Ya, Bu. Contohnya yang pekerjaan yang menghasilkan barang. Elvi, contohnya apa Elvi? Contohnya penebang kayu. Habis itu chef atau koki. Petani. Itu, Bu. Ya. Nah, kalau penebang kayu itu menghasilkan apa kira-kira? Yang bisa tahu siapa? Yang bisa menjawab kalau penebang kayu. Ya, Elvi? Menghasilkan kayu. Bagus. Pinter, menghasilkan kayu. Kalau petani? Sri, coba. Petani menghasilkan apa? Padi, Bu. Bagus, bisa. Padi, jagung, Sayur, buah-buahan, Bu. Ya, bagus. Kalau koki, tukang masak, menghasilkan apa? Makanan, Bu, yang mahal. Ayam goreng, Bu. Mahal. Mahal. Biasanya pekerjaannya koki itu di mana? Ada di hotel, di mana tuh, di restoran, makanya mahal, Bu, makanannya.
Oh iya. IHA itu barusan dari sana, Bu. Iya, iya. Oke. Berarti IHA pernah mengalami ya, pernah ada pengalaman di sana ya? Halo? IHA? Ya, Bu. Ya. Ada semua ya, masih lengkap ya, anak-anak ya, tidak ada yang ada, Bu. Ya. Baik. Lanjutnya pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ibu contohnya. Oh iya, saya ya. Saya sebagai guru. Nah, itu menghasilkan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jasanya apa? Ice. Guru menghasilkan jasa apa, Ice? Tenaga. Iya, tenaga. Apa? Menghasilkan tenaga untuk bisa bikin orang pintar, Ibu. Bagus, Elvi. Lebih tepatnya apa? Untuk mentransfer, memberi ilmu, Bu. Iya, memberi ilmu. Pinter, Nisa. Nah, lanjutnya kalau polisi minta uang, Bu. Menangkap maling, Bu. Oh iya. Nilang di jalan raya, Bu. Iya. Minta uang ya, biasanya. Bu. Ngasih masker, Bu. Bukan, ya, bukan minta uang, tapi itu Mengatur lalu lintas, Bu. Ya, bagus, Bambang. Nah, itu mengatur lalu lintas. Siapa yang tidak tertib, tidak disiplin berlalu lintas, nah, kena hukuman, kena tilang namanya anak-anak ya. Tilang. Itu polisinya cantik ya, Bu. Ya, ini polisi wanita, Bambang ya. Ya, polisinya cantik Bambang, sekali, kalau Bu. lihat yang cantik. Ya, ini polisi wanita. Ada polisi wanita, ada polisi laki-laki ya. Kalau polisi Ya, wanita Bu. namanya apa? Poluan, Bu. Poluan. Bagus, Ri. Nah, dari sini kalian sudah tahu ya jenis-jenis pekerjaan. Ada dua tadi. Yang menghasilkan barang dan yang menghasilkan jasa. Coba sekarang kamu kerjakan LKPD ya dari saya ini. Nah, ini saya kirimkan di grup. Kamu coba dibuka semua grup WA grupnya. Bu, mau tanya. Ya. Kalau Ya, pengamen termasuk pekerjaan enggak? Kalau mengamen, nah itu sebenarnya bukan suatu pekerjaan anak-anak ya kalau mengamen itu. Mengamen. Ngapain berarti itu, Bu? Amen itu artis ya, Bu ya? Nyanyi itu nyanyi. Ya kan dapat uang banyak, Bu, ngamen, Bu. Iya, tapi ya kan dapat uang, Bu. Iya, tapi itu seperti jenis usaha yang sebenarnya tidak boleh dilakukan ya. Ya, tapi daripada mencuri, Bu, lebih baik ngamen. Hanya menyalurkan kegemaran, kesukaan, hobi ya. Yang menyalurkan bakatnya menyanyi ya. Itu mengamen. Jadi kamu besok kalau sudah dewasa, kamu bisa melaksanakan mengambil pekerjaan seperti ini ya, bisa menjadi petani yang bermanfaat untuk orang lain ya, anak-anak ya. Bu, kalau YouTuber pekerjaan bukan, Bu? Iya. Apa, Sulaiha? Kalau YouTuber itu pekerjaan bukan, Bu? YouTuber, wah itu influencer. Bisa, karena bisa menghasilkan. Aduh, pintar Ibu bahasa Inggrisnya. Iya, YouTuber bisa menghasilkan karya. Nah ya, menghasilkan karya, termasuk
menghasilkan barang itu. YouTuber itu menghasilkan sebuah karya, nanti bisa dinilai, bisa mendapatkan penghargaan karena ditonton oleh banyak orang. Pengamen juga kan bisa, Bu. Iya, tapi kurang tepat, kurang seperti itu tidak dibenarkan ya anak-anak ya. Jadi kalian bisa memilih besok kalau sudah besar memilih pekerjaan yang bermanfaat untuk orang lain ya. Iya, Bu. Bu Iha mau jadi kayak ibu aja. Oh, amin, semoga ya. Asal kamu harus tetap rajin sekolah dan rajin belajar ya anak-anak semua ya. Iya, Bu. Nah, kita lanjutkan tadi sampai saya sudah kirimkan tadi, sudah dibuka semua ya LKPD-nya yang kedua. Iya, sudah. Nah, kamu kerjakan itu. Kamu kerjakan sendiri-sendiri ya. Jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitarmu. Nah, terus kamu sebutkan juga apa produk atau barang yang dihasilkan. Ya, baik. Kalau begitu, saya tunggu. Dikerjakan dulu sebentar, terus kirimkan ya lewat WA Group. Kalian foto, kirimkan ke WA Group. Kirimkan ke bukan WA Group, maaf. Kirimkan langsung ke WA saya. Jarpri ya. WA pribadi saya. Nah, kalau di WA Group nanti dilihat sama temannya yang lain. Ya. Nah, lanjutnya dari kegiatan tadi kalian bisa menyimpulkan ya, bisa menarik kesimpulan dari kegiatan kita tadi apa saja anak-anak? Coba lihat video, Bu. Ya, Nonton, Bu, nonton. Nonton. Cerita Malin Kundang, Bu. Oh ya, melihat video cerita Malin Kundang, ya. Anak durhaka. Ya, ya Soleha apa? Menceritakan tentang anak yang durhaka, Bu. Anak yang durhaka. Durhaka kepada siapa? Ke ibunya, Bu. Ke ibunya. Nah, tadi kita melihat video tentang cerita Malin Kundang tadi, di dalamnya ada unsur-unsur ceritanya. Yaitu intrinsik, apa Bu. saja? Unsur intrinsik cerita, Bu. Ya, tadi ada tokoh, terus apa lagi? Tema. Ya, tema, amanat. Amanat, ya, Bu. Ya. Penokohan. Bagus. Alur. Ya, nah terus setelah kalian mengidentifikasi unsur intrinsik cerita tadi, nah di dalamnya juga diceritakan Malin Kundang tadi bekerja sebagai apa. Nah, di situ kita bisa melihat ya jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat ya. Jenis-jenis pekerjaan ada 2 jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, Bu. Dan jasa. Nah, tadi ada yang menghasilkan barang tadi apa tadi? Novita, contohnya tadi. Seperti Bu Retno. Menghasilkan barang, benar atau tidak? Anak-anak yang menghasilkan ngantuk, Bu. Nah, yuk. Memotong kayu. Ya? Memotong kayu, Bu. Ya, memotong kayu. Nah, tadi. Nah, kamu terus setelah itu yang menghasilkan jasa apa? Kira-kira Nur Hasanah? Polisi. Oh ya, Sri. Guru. Guru. Tukang pijet, Bu.
Oh, pinter Nisa, bagus, tukang pijit. Itu apa jasanya? Ibu memijit badan kita yang pegal-pegal, yang capek. Oh, biar baik, segar kembali. bagus. Nah, itu tadi ya kesimpulannya ya, kita sudah mempelajari tentang unsur intrinsik cerita dan pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Baik anak-anak, kalian bagaimana setelah mempelajari materi tadi? Perasaan kalian bagaimana? Senang, Bu. Kak Senang, Bu. Nonton cerita. Ya, sukanya di mana? Sukanya ada videonya tadi, Bu. Oh iya. Ada ceritanya tadi, Bu. Ada Paling ceritanya benar. tadi. Bagus. Nah, anak-anak, hari ini saya berikan evaluasi ya, kalian saya kirimkan dengan di link Google Form-nya, kalian nanti mengisi evaluasi di situ ya tentang pelajaran yang tadi kita bahas ya. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tak ada, Bu. Oh, baiklah. Cetek, Bu, soalnya. Tetap semangat ya anak-anak ya. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Ya, harus semangat ya. Nah, begitu juga hari ini kita setelah sudah mempelajari materi tentang ini, maka kalian harus lebih mendalami ya dalam kehidupan sehari-hari apa amanat pesan moralnya yang harus kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan ya, supaya budi pekerti kita tetap baik ya anak-anak. Semoga kalian selalu berakhlak yang baik, jangan mencontoh cerita Malin Kundang tadi ya, Kak. Itu perbuatan yang tidak baik. Nah, baik, hari ini cukup sekian ya dari Bu Retno. Coba saya akhiri, coba sebelum hari ini kita akhiri, dipimpin doa dulu, doa penutup. Coba Hasanah dipimpin doa penutupnya. Siap, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih, sampai jumpa lagi besok anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.